Halo, ketemu lagi di pelayanan digital Perkantas Labuan Batu dan kita masih meneruskan tips-tips seputar ibadah bersama trainer MC bersama Kak Ririn. Ya, Kak Rin, saya ingat dulu ya di sebuah camp gitu ya, ada seorang MC. Dia kalau bicara enak banget memang, tetapi waktu dia memimpin acara acara retret itu kan mau masuk eksposisi. Nah, lagunya sih hanya dua. Tetapi dari awal dia sudah banyak banget kata-katanya, lebih banyak waktunya dari ekspositornya saya kira ya. Sebetulnya dalam memimpin ibadah, seperti apa sih seorang MC menyusun kata-kata? Apa sebetulnya yang sedang dia sampaikan begitu? Iya. Nah, memang Bang Rigo kelemahan MC, sering sekali MC jadi pengkhotbah kecil-kecilan gitu Nah ya itu ya. istilahnya gitu ya. Jadi mereka mencuri gitu ya, mencuri apa yang menjadi bagian, maaf saya bilang mencuri ya. Mencuri apa yang menjadi bagian pembicara, Pengkhotbah. pengkhotbah begitu ya. Karena ya harusnya sih biarkan apa namanya kita sebagai MC mempersiapkan bagian kita dan biarkan pengkhotbah mempersiapkan bagiannya supaya makin memperkaya seharusnya gitu ya. Kadang-kadang MC sudah mendapatkan tujuan sasaran itu gitu ya, semua dari kata-kata pengantar lagu atau kata-kata motivasi disampaikan begitu ya. Nah, memang Bang Rigo, kata-kata motivasi atau pengantar lagu itu sangat penting dalam setiap lagu. Apakah semua lagu harus kita kasih kata pengantar lagu? Ya, gitu ya. Kenapa Bang Rigo ini penting? Karena ini menolong jemaat mempersiapkan hatinya dan memahami apa sih makna dari setiap lagu gitu ya. Nah, kalau ditanya jadi kalau membuat kata-kata pengantar lagu tuh bagaimana caranya gitu ya. Nah, caranya sih pertama gitu ya Bang Rigo, kita lihat tujuan sasarannya gitu ya. Nah, bagaimana kita mencarinya adalah pertama dengan sesuai tema pastinya dan sesuai dengan alur. Jadi kalau persiapan hati ya sesuai dengan persiapan hati jemaat begitu ya. Contohnya misalnya waktu mau saat teduh gitu ya, dia bisa buka dari Mazmur tentang bagaimana apa namanya Allah yang kudus dan bagaimana kita yang manusia berdosa supaya kita bisa layak menghampiri tata kudus Allah, misalnya begitu ya. Atau waktu pengakuan dosa, sekalipun dosamu merah seperti kain kirmizi gitu ya. Nah, karena setiap jemaat yang kita ajak gitu ya bersama-sama, bukan hanya jemaat ya mengakui dosa, tapi kita MC juga. Jadi penyampainya bukan kamu tapi kita gitu ya. Jadi MC akan sangat baik, marilah kita gitu ya, karena kita juga bagian itu. Jadi bisa kita mengambil dari bagian firman juga Bang Rigob. Jadi kita misalnya ayat tertentu, bagian lagu tertentu kita ambil dari kata-kata pengantar lagunya atau kata-kata motivasinya ambil dari firman Tuhan gitu ya. Atau bagian lirik dari lagu kita itu Bang Rigob gitu ya. Kemudian bisa juga dari misalnya lewat baca-bacaan buku rohani gitu ya yang sangat menguatkan kita dan sesuai dengan tema dan alur. Nah, bisa kita ambil, kita kutip. Nah, tetapi waktu kita kutip nggak usah dijelaskan lagi. Kadang-kadang udah ada kutipan ayat firman Tuhan dijelaskan lagi gitu ya, sangat triple gitu. Jadi cukup jelas begitu ya. Nah, kurang lebihnya berapa lama begitu ya? Ya kalau kurang lebihnya bisa lah kurang lebih 1 menitan gitu ya. Tapi kalaupun pesan kita singkat namun jelas is okay gitu. Nah, tapi bukan berarti Bang Rigo oh berarti kalau panjang-panjang itu salah gitu ya. Enggak juga gitu. Mungkin juga ada beberapa bagian yang memang harus panjang. Contohnya misalnya ketika MC mengajak jemaat mengakui dosa gitu ya secara pribadi, mungkin butuh waktu agak panjang begitu ya, refleksi begitu ya. Kemudian seperti itu gitu ya. Kemudian dia bisa juga untuk misalnya mau lagu respon firman. Nah, lagu respon firman bisa kita juga ambil kata-kata motivasinya. Kita mengutip dari khotbah yang sudah disampaikan tadi gitu ya, misalnya bagian khotbah yang sangat menyentuh gitu ya, atau bisa juga lewat sharing pribadi gitu ya, misalnya kita terberkati dengan khotbah hari ini gitu ya, kemudian kita ada kesaksian gitu. Nah, itu kan kalau kesaksian itu cukup panjang gitu. Nah, itu bisa gitu. Tetapi bukan berarti kita mengkhotbahkan kembali apa yang sudah dikhotbahkan, yang sudah dikhotbahkan oleh pembicara. Begitu kira-kira Bang Rigo. Jadi poinnya sih bukan soal lama pendeknya, tapi bagaimana kita menolong jemaat itu termotivasi menyanyikan, mengerti apa yang dinyanyikan gitu ya. Betul. Jadi bukan karena kita pengen sampai ini isi hati kita gitu ya, yang panjang-panjang gitu. Karena memang harus jelas Bang Rigo, ketika kita sudah tadi kan sebelumnya kita sudah membahas tentang pengajaran memilih lagu yang pengajaran baik. Karena misalnya gini,
Karena cukup banyak juga ketika lagu itu sudah sangat baik, lirik-lirik syairnya, kita tidak perlu berpanjang-panjang menyampaikan kata pengantar, cukup jelas gitu ya. Kecuali misalnya ada beberapa lagu gitu ya, misalnya lagu kaset lah saya katakan seperti itu, yang kira-kira jemaat kurang bisa memahami apa maksudnya begitu ya. Contohnya ku mau sepertimu Yesus, kan ada liriknya, disempurnakan selalu. Artinya bukan Tuhan Yesus yang disempurnakan Bang Rigo, tetapi kita. Ya. Nah itu bisa kita perjelas waktu di kata pengantar lagu supaya maknanya tidak kabur ya. Begitu kira-kira Bang Rigo. Betul. Karena saya juga mengingat ada lagu misalnya, kau telah mati ganti dosaku. Bukan ganti dosa kita Yesus mati, tapi ganti kita untuk menebus dosa kita, ya, gitu ya. Jadi betapa pentingnya seorang MC itu berarti untuk menghayati lagu itu, lalu memikirkan kata-kata yang bisa memotivasi jemaat gitu ya. Betul. Nah, menarik sekali Kak Rin, di dalam topik kita ini saya jadi teringat begini, ada ya orang-orang itu yang lahir naturnya itu memang mampu berkata-kata dengan sangat baik. Dia ngomong biasa aja kayak khotbah gitu ya. Artinya dia lahir dengan talenta atau bakat alami untuk memimpin orang lain gitu. Nah, kalau mendengar Kak Ririn tadi, sebaik apapun natural seseorang ya, bakat alaminya, dia kalau dia memang MC tidak boleh begitu saja gitu ya. Karena kan kadang-kadang ada gini, dia tahu lagu, dia tanpa belajar, ya udah ngomong aja kayaknya dia udah memimpin kepada lagu, belum tentu. Memang gitu, waktu saya mahasiswa juga banyak juga Bang Rigo, para senior gitu ya, dan ada beberapa MC tidak mempersiapkan ibadah gitu ya, dan tidak mempersiapkan kata pengantar lagunya. Nanti gampang lah, mengalir aja pas lagunya, karena dia merasa punya kemampuan dan dia menghayatinya bagaimana pasti Roh Kudus memimpin. Betul teman-teman, Roh Kudus pasti memimpin, tetapi Roh Tuhan juga menginginkan kita tuh punya ketertiban. Artinya kita mempersiapkan ibadah itu dengan baik. Seperti yang dari awal saya bilang Bang Rigo, kita ini ketika dipercayakan Tuhan melayani, kita itu sebagai pemimpin ibadah yang membawa jemaat untuk berjumpa dengan Tuhan. Artinya kita pun Bang Rigo sebagai pemimpin pujian adalah orang yang harus menjaga kekudusan hidup. Ketika kita menjaga kekudusan hidup, nah kita kan juga punya persekutuan yang intim dengan Tuhan. Nah, orang yang punya persekutuan intim sama Tuhan pasti memahami apa tuh pengajaran yang baik gitu ya, dekat dengan firman Tuhan begitu ya. Sehingga harusnya ketika dia sedang Bang Rigo menjelaskan begitu ya, sedang berbicara begitu ya, benar-benar punya dipersiapkan dengan baik begitu ya, dipersiapkan dengan baik, artinya tidak ngaur ngidul kemana-mana gitu ya. Nah kita tidak tahu, kadang-kadang mungkin kita punya kelemahan tiba-tiba kan blank begitu ya, dan dengan kita punya catatan itu akan sangat baik. Nah tadi makanya saya bilang Bang Rigo harus benar-benar mempersiapkan, karena teman-teman tugas MC ini adalah kita membawa jemaat untuk mengalami yang namanya perjumpaan dengan Tuhan, menikmati ibadah yang hidup gitu ya, yang secara momen singkat namun bernilai kekal begitu. Iya, menarik sekali ya. Jadi sebaik apapun kemampuan seseorang secara natural, kalau bicara bisa langsung kayak mimpin, memotivasi, kata-katanya bagus. Kalau sedang memimpin ibadah kita harus persiapan gitu ya, karena gini loh. Kalau misalnya gini, menurut kakak gimana kalau misalnya ada seorang MC yang sukanya memimpin pujian, di tengah-tengah pas musik gitu keluar dengan sendirinya, aku ya dipimpin mengalir aja gitu, lalu dia mengeluarkan kata-kata, memimpin jemaat, bernyanyi berulang-ulang, menurut kakak gimana Kak? Nah iya Bang Rigo, kadang-kadang gitu ya, ini akan sangat menyulitkan pemusik begitu ya. Nah Bang Rigo perlu kita ketahui bersama bahwa pemimpin pujian atau pemimpin ibadah bukan hanya MC, tetapi juga ada singer dan pemusik. Jadi itu satu tim gitu ya. Begitu. Nah kadang-kadang juga pemusik bilang gampang gitu ya, kamu aja memimpin, nanti kita ngikutin gitu, tanpa, kadang-kadang bisa juga tanpa latihan begitu ya. Kadang-kadang memang ngerasa pemusik ini porsi persiapannya yang banyak MC gitu ya, sedangkan yang pemusik biasa aja. Padahal sebenarnya pemusik juga punya peranan penting adalah menolong MC
ketika dia mempersiapkan temanya, mempersiapkan bagian pelayanannya, bisa juga ini loh lagu yang aku dapat gitu ya, jadi saling berbagi. Namun ketika dalam ibadah akan sangat baik Bang Rigo, kan kita ada latihan gitu ya, kita tetapkan gitu ya, ini lagunya pengulangan berapa kali, dari mana ke mana gitu ya, ending pengulangannya perlu dilatih, perlu diulang lagi sampai mana begitu ya. Dan perlu diingat juga Bang Rigo, kita tidak bisa asal wah sesuai Roh Memimpin lagu ini 10 kali diulang gitu ya Bang Rigo. Karena perlu diingat dalam ibadah kan kita ada waktu 1 jam, 1,5 jam. Ingat bahwa klimaks kita kan adalah firman Tuhan. Jadi jangan lupa porsi terbesar, kalau itu eksposisi Bang Rigo, porsi terbesar adalah firman Tuhan gitu ya. PA porsi terbesar juga firman Tuhan gitu ya. Seperti itu. Iya, jadi teman-teman, kalau di antara kita ini, para penonton, ada yang sedang mempersiapkan ibadah, yang menyadari bahwa kita memang punya bakat-bakat alami yang baik, kita tetap perlu persiapan. Jadi intinya sih, kata-kata itu betul-betul ingin memotivasi jemaat, supaya mengerti lagu itu, supaya termotivasi menyanyikannya. Dan itu perlu dipersiapkan. Kita memang bergantung kepada Roh Kudus, tetapi kita juga akan dipimpin Roh Kudus untuk membuat sebuah keteraturan. Bukan mengalir begitu saja sesuai dengan bakat natural kita. Sampai ketemu di tips berikutnya.